golongan yang mendapat hidayah, golongan yang ada di rahmat, golongan yang disebut golongan yang terang, golongan yang disebut ruhaniyahnya itu aman. Sayaqulunal ladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Baik di dunia ataupun setelah alam dunia, golongan manusia terutama khususnya ruhnya itu terbagi menjadi dua kelompok. Ada kelompok kanan, ada kelompok kiri. Ada kelompok terang, ada kelompok gelap. Ada kelompok yang menerima hidayah, yang mendapatkan petunjuk. Ada kelompok yang tersesat. Ada kelompok yang ada di rahmat, ada kelompok yang ada di azab. Ketika saat di dunia Anda susah untuk melihat mana di antara dua kelompok, sebab terkadang seakan-akan ini kelompok kanan tapi nyatanya kelompok kiri. Sebaliknya, terkadang kita menilai seseorang kelompok kiri, nyatanya itu ada di kelompok kanan. Mengapa susah ketika saat dunia kita menentukan di antara berapa kelompok? Karena kita melihat kebanyakan itu dari sisi jasmani, tidak melihat rohani. Padahal yang dimaksud dua kelompok itu saat di dunia ada di rohani. Ada seseorang itu kelihatan jasmani di mata manusia baik, tapi nyatanya di mata Allah rohaniyahnya jelek. Juga sebaliknya, ada kalanya kelompok manusia di mata manusia itu seakan-akan kelompok yang jelek karena perilaku jasmani, tapi nyatanya dia kelompok yang baik atau kelompok di mata Allah rohaniyahnya baik. Bapak Ibu, ini bisa kita indikasi, bisa terdeteksi manakala kita melihat sifat-sifat yang ada di dalam rohani, bukan sifat yang ada di jasmani. Kadang seseorang itu melihat prinsip, manakala prinsip rohani baik itu mesti zahirnya baik, itu pun juga belum tentu. Lah, inilah yang kumaksud di dalam surat Al-An'am ayat berapa itu, 82 ya. Surat Al-An'am ayat 82, di situ Allah katakan siapakah golongan-golongan kanan itu? Golongan yang mendapat hidayah, golongan yang ada di rahmat, golongan yang disebut golongan yang terang, golongan yang disebut
ruhaniyahnya itu aman. Sayaquluna alladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Golongan ini ketika saat meninggalkan dunia, malaikat itu tidak tanya marrobuka. Malah malaikat iki berkata, selamat datang, tempatmu sudah aman, perjalananmu sudah aman, tempatmu sudah dipersiapkan. Inilah yang dimaksud hadis Rasulullah mengisyarahkan barang siapa dia bisa menjawab satu pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, dia tidurnya seperti kemanten baru. Itu adalah isyarah yang disampaikan Kanjeng Nabi. Siapa mereka? Alladzina rubani wong akeh amanu kang wis padha iman sapa alladzina walam yalbisu lan ora nyampur aduk sapa alladzina amanu, ora nyampur imanahum ing keyakinane mereka terhadap Allah bidzulmin dengan kesyirikan. Itulah orang-orang yang imannya terhadap Allah tidak mencampur aduk terhadap iman selain Allah. Ini golongan orang-orang yang sudah imannya itu di la ilaha illa anta, atau di dalam zikir sirul asr sudah sampai pada ainul basiroh, bahkan hakul basiroh. Jadi nggak ada campuran di dalam hati seorang tersebut iman selain Allah, nggak ada. Ini di dunia loh ya, di dunia. Satu contoh. Tapi berat ini bagi mereka yang belum bisa ngontrol imannya di dalam ihsan, berat. Tapi kalau mereka sudah bisa ngontrol, ringan. Contoh. Di depan saya ada wedang jahe. Urusan jahe ini didek utawa ditutuk terserah. Sing penting ada aroma jahe. Oh, didek emang dikencet ya. Aroma jahe keluar. Saya minum. Niki kalau imannya itu sudah tidak ada campuran, mesti aroma yang muncul berupa gurih campur setengah pedas itu tidak menuduh asalnya dari makhluk yaitu berupa jahe. Enggak ada. Justru di dalam hati ini bergelora datangnya aroma itu hanyalah dari Allah. Ini iman yang lam yalbisu, iman yang sudah tidak ada campuran bidzulmin dengan kesyirikan, enggak ada. Walaupun secara zahir ditanya temannya, aroma apa itu? Lesan ngomong jahe, datangi. Tapi ruhaniyah sampean tetap mengatakan Allah.
ini lam yalbisu, ya, sudah tidak mencampur aduk imanahum, imana mereka bidzulmin, dengan kesyirikan. Nggak ada. Ini sejarah ketika saat beliau Nabiullah Ibrahim ikut ditanya terhadap Raja Namrud. Ketika saat beliau memenggal seluruh berhala-berhala dan ditinggalkanlah berhala satu yang paling besar, terus beliau kalungkan kapak itu pada berhala yang besar. Ketika ditanya beliau, betulkah kau Ibrahim yang memenggal seluruh kepala berhala-berhalaku, Tuhanku? Kak ngomong berhala, Tuhanku gitu. Raja Namrud ini ngomong Tuhanku, bukan berhalaku. Pertama jawabannya bukan. Yang memenggal itu adalah itu yang paling besar. Lah kapaknya di bawah si yang paling besar. Sempat pada saat itu Raja Namrud nggak percaya, karena logikanya dia mengatakan mana mungkin yang namanya patung ini bisa memenggal, nggak mungkin. Ini yang ditunggu-tunggu Nabi Ibrahim ketika berdialog, ini yang ditunggu-tunggu. Akhirnya dengan bahasa manteknya beliau Nabi Ibrahim berkata, loh kamu sudah tahu kalau patung ini nggak bisa apa-apa, kok sembah, kok jadikan sesembahamu, kok jadikan Tuhan. Argumentasinya kalah, Raja Namrud kalah, karena beliau Nabi Ibrahim tidak hanya secara bahasa umum, tapi dia juga memakai bahasa balagomantek. Jadi nggak akan pernah kalah, argumentasinya nggak akan pernah kalah. Namanya raja Pak, ya mau dikalahkan lah, tidak mau dikalahkan, gengsi di mata pengikutnya. Bapak Ibu, kita manusia itu sifatnya seperti itu, seperti patung itu tadi. Dalilnya la haula wala quwata, jelas ini. Tapi masih banyak seseorang itu menyembah patung, memuja patung, masih banyak. Imannya, rohaniyahnya itu iman terhadap selain Allah yang sesungguhnya. Imannya dia itu kebanyakan iman terhadap selain Allah yang sebenarnya. Iman terhadap makhluk, berarti patung. Oleh karena banyak di antara golongan kiri tidak melihat tentang haula quwata itu illa billah, tidak bisa melihat illa billahnya, tidak bisa melihat billahnya, maka menuduh bahwasanya haula dan quwata itu jatuhnya terhadap makhluk. Ini persoalannya. Nabi Ibrahim walaupun resikonya apa nanti yang akan diterima tentang masalah hukuman dari Raja Namrud, dia abaikan. Dicaci, dimaki, apapun itu bentuknya, sudah saya mal Pak. Ketika nanti apa
Saya menyampaikan dinul haq di tengah-tengah masyarakat, secara lingkungan saya sendiri, bahkan di luar lingkungan saya. Sampai tahun ini saya mal kalau nantinya itu aku dicaci, dimaki, bahkan diapa-apa nih. Makanya alhamdulillah Allah memfisik aku dulu menjadi orang gila. Sebab di situ nanti akan dikatakan saya orang gila. Dikatakan orang gila. Rasulullah bagaimana? Min jinnah. Muhammad itu adalah sebagian daripada golongan orang jinnah. Jinnah itu orang gila, Pak, orang gila. Makanya saya digilakan dulu oleh Allah. Ya udah, alhamdulillah. Jadi itu proses. Nanti akan menghadapi komentar-komentar yang sangat miring, sehingga tidak menjadikan terpengaruh hati saya terhadap cacian dan makian seperti itu. Artinya jalan terus walaupun dicaci dan dimaki. Ada Pak iman sing Allah wis mandek kae ngapo ngereken orang lain, bah kuwi tersesat, bah enggak, terserah, yang penting aku dan keluargaku tidak. Itu Nabi Yunus ya. Nabi Yunus tinggalkan itu kaumnya ditinggalkan karena kaumnya itu mencaci dan memaki terhadap Yunus, bahkan terhadap ajaran Yunus. Yunus tinggalkan sambil gerutu dalam hatinya, ya Allah, hukumlah kaum yang mencaci ajaranmu yang hak ini ya Allah. Aku tak keluar dari kaum itu, hukumlah mereka dengan cara jenengan. Apa? Kaumnya dihukum dengan apa? Hujan ya. Hujan topan itu yang sangat dingin, bahkan menjadi mati makhluk-makhluk di kaum saking dinginnya. Yunus keluar dari kaum sambil gerutu, diuntalikan dia. Des. Ya sudah. Sebetulnya itu adalah sejarah yang mengandung pengertian, adalah wajibnya kita khalwat masuk di dalam perut ikan, berzuhud untuk nyatakan isi daripada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dengan begitu sampailah pada la ilaha illa ana. Begitu Pak. Dah. Seseorang yang tidak mencampur adukkan imannya terhadap Allah terhadap iman selain Allah, berarti wayah Anda minum wedang jahe itu mengarahkan wajah ruhmu terhadap wajah Allah di jahe tadi. Jadi di dalam dan di luar zona jahe itulah ada hidup, ada nyatanya Allah yang disebut hidup, yang hidup bukan sifat itu. Dah. Ulaika utawi mengkunu mereka mana ya yang sudah beriman itu. Ikulahum iku tetap kedue ulaik al-amnu utawi keamanan, dijamin amannya ruh itu baik di dunia lebih-lebih akhirat. Al-amnu aman, berarti dia sudah lewat, sudah bebas dari siksa kubur, baik pertanyaan maupun siksa kubur, aman sudah, aman. Surat apa tadi? Al-An'am ayat
82. Jadi bahasa al-amnu ini aman segalanya, bukan? Sudah tidak ada sesuatu yang mengganjal, sudah tidak ada. Apakah itu yang dimaksud pitakon malaikat mungkar nakir? Aman, karena ketika dia itu kembali kepada Allah, kata Rasul, seperti kalbargi, seperti kilat, jasad walaupun belum sampai ke kuburan, dia ruhaniyah sudah kembali pada Allah. Lah, terkadang ketika proses perjalanan ruhaniyah sampai ke Allah ini setelah mati ini, setelah kematian ini, terkadang itu Allah terjadikan ketika Anda khalwat. Jadi merasa dirinya diperjalankan Allah, seperti Rasulullah ketika Mi'raj diperjalankan, ya Rasulullah merasa ya seperti itu. Jadi Anda akan tahu jasad Anda kau tinggalkan, ini tahu. Anda tahu ahli-ahlimu podo gulung-gulung, podo nangis, tahu. Ruhaniyahmu. Lu kok bisa? Inilah tahun berapa itu pernah aku alami ketika saat saya masih ibtidak. Saya itu ada proses di mana saya itu kesababan beledek. Mulai di tempat TKP sampai di rumah saya tidak tahu. Saya digendong siapa saya tidak tahu. Ya. Sing gendong saya sudah meninggal. Sejarahnya itu ada seseorang yang menolong saya ketika saya geledak hujan-hujan itu ada yang gotong sampai ke rumah. Aku nggak tahu. Sampai ada di rumah, tahu-tahu itu cuman gini yang bisa aku ingat. Itu hari Selasa, itu Selasa Wage. Coro sekarang itu ungsume wong PKK-an dulu itu, wong PKK-an. Karena abah saya itu dulu di sini sebagai mudin, di bojone mudin itu ono kegiatan PKK-an ngoten dulu. Disitulah saya mengalami sesuatu perjalanan dan saya tahu kalau saya itu melihat di bawah saya itu ada apa namanya? Ada bumi, ada. Saya melihat ke atas, di bawah orang dua itu. Siapa beliau pada saat itu aku gak kenal karena belum kenalan. Belum kenalan, tapi yang jelas saya di bawah orang dua ke atas. Bahkan di atas sap langit 7 memang ada Pak, sap-sapnya itu. Menurut keterangan sap langit 7 itu ternyata ada. Secara fisik ya, secara fisik. Lah disitulah yang kurasakan kenyamanan. Nggak butuh makan. Dulu itu makan favorit pada saat tahun segitu jangan bung, pecelan tempe. Jangan bung, segone sego jagung, berasi kathah. Oh, wong sugih iku. Nek wong gak duwe iku sego jagung campur empok, berasi iku sak dumil ngene. Putihe niku lho ketok. Blentong-blentong. Terus iwak asin mangane pas udan-udan. Nah. Bahwa enak ngoten. Nah, di situ ada suara yang ku dengar sehingga orang dua ini berhenti. Siapa itu suaranya saya juga tidak kenal sebab aku belum kenalan. Aku juga enggak ngomong, enggak tanya orang dua ini jenengan siapa, enggak tanya. Pokoknya aku merasa nyaman bersama orang dua itu. Nyaman. Wajahnya gak kayak raimu elek-elek ngono enggak.
Wis pokoke wajah iku nek disawang ngangeni. Estuku wangen, kangen siapapun jenengan mesti kangen. Ketemu pisan ngene mesti kangen. Berhubung belum kenalan jadi yo nggak tahu siapa diri. Ada suara yang berbunyi, kembalikan, dia besok ada tugas. Lah, orang dua langsung berhenti. Akhirnya turun. Lah, inilah bisa terjadi pada diri Anda ketika Anda itu khalwat memfungsikan su'aul basyirah ke ainul basyirah. Terkadang Anda dijalankan Allah seperti ini. Pada saat itu gak ketemu siapa-siapa, balas enggak. Yang katanya ada alam malakut, alam jabarut, alam lahut, belas ra ketemu. Aku cuman yang ku rasakan orang dua itu membawa saya mulai bumi sab langit 1, 2, 3, 7 langsung ada suara seperti itu. Lah begitu ada suara itu langsung mereka berdua berhenti dan turun lagi. Sekejap itu juga aku bangun. Sekejap itu aku bangun. Ternyata ketika aku bangun melihat kakiku ada 2 botol. Di kaki saya botol kecap dulu itu beling, Pak. Botol kecap ya. Entah itu tahun berapa aku lupa. Botol kecap itu dulu itu enggak ada, botol kecap plastik enggak ada. Botol kecap itu beling dulu itu. Itu dikasih mbok air panas terus diletakkan di kaki, telapak kaki 2 ini. Terasa panas. Begitulah Pak perjalanan jenengan ketika saat khalwat, biasanya itu secara khos Anda bisa diterjadikan seperti itu. Lah banyak di antara golongan amanu yang melakukan fungsi dzikir sirul asrar di khalwat secara khos ketakutan. Gak usah takut. Besok nanti jenengan ketika saat sakaratul maut ya seperti itu. Tidak ada alam yang gelap, tidak ada. Justru Anda akan merasa senang, terbebaskan ruh dari belenggunya jasmani. Kalau nggak percaya, jajalan Bali kui nek jarine gak enak. Enak Pak wong mati ku Pak. Jari sapa gak enak? Kui didendeni, ditakut-takuti. Sakitnya seperti syat iku wedhus Pak ya. Syat iku wedhus seperti kambing ya, hidup-hidup diseset kulitnya. Ambal 1000 kali sakitnya. Benar memang iku sakiti ahli hijab. Ahli syuhud enggak ada. Menyenangkan tanda nih. Jari ini sakit enggak terasa. Enggak terasa. Justru Anda posisi ketika saat dipisahkan ruhaniyahmu dengan jasmaniyamu oleh Allah, kui merasa bangga dan bahagia. Bahagia karena sudah bebas ruhaniyahmu itu dari belenggunya jasmania. Manuk iki lho Pak. Iki nek diculno luwih seneng tinimbang dikurung. Gak percaya culno, seneng. Bebas kemana-mana. Dikurung. Ya seperti itu. Miber-miber ya. Sak ruangan iku mau. Dia laksana seperti ini. Lah biasane manuk metu nek kurungane jebol kabeh. Baru metu. Biasanya seperti itu pada umumnya. Tapi tidak selamanya burung keluar itu mesti kurungannya rusak, ndak.
Ndak, nek wis waktune ya mesti keluar. Sama ruh, nggak menunggu harus sakit jasmani, ndak. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ah la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tatkala itu datang, maka tidak bisa diundurkan dan juga tidak bisa dimajukan. Inilah yang ditunggu-tunggu amanu, mereka yang beriman. Ketika dikeluarkan, Anda nanti akan mengalami perjalanan seperti secara fisik itu. Jasmaniamu digotong-gotong, gotong-gotong. Bahagiamu sudah tidak bisa diukur dengan apapun. Inilah yang disebut husnul khotimah. Urusan kematian dilewatkan apapun terserah, urusan Allah. Cepote nyawa sangka dene raga, Allah melewatkan lewat sakit monggo, lewat tua monggo. Ini Pak, amanu ini enggak ada yang namanya ketakutan mati, enggak ada. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sungguh bahagia dia ketika kematian ini. Ya, lebih mboten bahagia. Terus bagaimana tidak bahagia dia? Anda sudah besoknya enggak mikir jasadmu makan apa, enggak mikir. Meni aku rokokan apa gak? Ya orang ngerti. Ya wis gak mikir isan. Saya nafakoi bojoku, istriku atau ndak, udah gak mikir, udah bebas Anda. Wong namanya bebas itu wis bebas sih apa toh Pak, bebas. Dan itu tidak jauh berbeda dengan orang yang ketika di penjara 4 tahun. Bagaimana saat detik-detik Anda bebas? Ya seperti itulah. Bapak Ibu hadirin, wahum lan khali utawi ulaik iku muhtadun, itulah orang yang mendapat hidayah. Di samping dialah ruhaniyah yang sudah aman, dan dialah statusnya orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk. Berarti apa? Alam yang Anda alami itu gak gelap Pak, enggak, gak menakutkan yang diceritakan nanti kamu akan diparani oleh malaikat urung nggawa godoh. Tahu godoh nggih? Pemukul gak iso jawab mak belang. Itu sebetulnya bagi ahli hijab, bukan ahli suhud. Memang gelap. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Memang barzah itu khusus kanggo ahli hijab. Di belakangmu itu kau ditunggu oleh alam barzah, alam yang terdinding yang memisahkan antara alam dunia dan alam akhirat. Berhubung Anda barzahnya di dunia sudah kau robohkan, dinding yang menutup ya, membentengi antara ruhaniyah dengan Allah sudah tiada, maka otomatis Anda tidak akan mengalami proses barzah lagi. Sesuatu yang membatasi antara alam dunia dan alam akhirat ini sudah tiada bagi dirimu, sehingga walaupun secara jasmani kau ada di dunia, tapi ruhaniyahmu sudah di akhirat. Nah, mengapa ini saya kabarkan? Sebab dirimu biar tidak ada rasa takut. Artinya mereka-mereka yang beriman yang sudah tidak mencampur adukkan antara kemurnian iman terhadap Allah
dengan kesyirikan itu sudah tidak ada. Maka letak amannya rohaniyah baik di dunia maupun setelah di akhirat, itulah golongan yang sudah tidak mencampur aduk antara iman dengan kemusyrikan. Dan itulah yang menjadi yang golongan wahum muhtadun, dikatakan golongan yang mendapatkan hidayah, petunjuk. Artinya petunjuk di dunia, hatimu klik ke Allah. Setelah kematian, petunjuk ruhaniyahmu kembali menuju dan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini.